Ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi kami berawal. Tempat di mana kami mulai merajut sutas benang menjadi angan. Tempat di mana hayal dan harap kami rangkai. Tempat di mana pundak kami diberi amanah baru bernama mahasiswi guru. Dengan alma mater biru yang terpakai tegap di tubuh, kami memulai perjalanan ini. Perjalanan yang akan membawa kami menatap terang dan gelapnya kehidupan. Perjalanan yang akan membuat kami merasakan lembutnya awan dan saatnya jatuh ke dasar bumi. Perjalanan yang memberikan beribu pelajaran dan ujian kepada kami. Perjalanan yang membuat kami mencicipi manisnya keberhasilan dan perihnya kekecewaan. Perjuangan menimba ilmu kami lakukan bersama-sama, saling menopang satu sama lain, bahu-membahu, mengangkat beratnya beban di pundak. Siap merangkul jika rintangan membuat kami terjatuh dan terluka. Predikat mahasiswi guru yang kami junjung menuntut kami berusaha untuk mencapai sebuah kapabilitas. Di sini kami tidak sendiri, kami tahu dan kami yakin akan hal itu. Dengan keyakinan bercampur ragu dan berlapis keteguhan, kami melangkah. Dengan satu arah dan tujuan, menapaki setiap detik penuh makna. Menjalani setiap hari demi menggapai ilmu dan pengetahuan. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk masa depan bangsa. Dan tangan-tangan ini tidak pernah berhenti bergerak dan bertekad berjanji tidak akan pernah kami berhenti. Meski lelah hati terasa, meski peluk lantang bergemuruh, meski miris luka mengiris, namun hati ini akan tetap kokoh. Raga ini akan tetap tegar, tak akan ada kata menyerah. Meski hari-hari penuh dengan rutinitas, namun kami menyisakan sebagian hati dan pikiran kami. Menimba ilmu itu hal yang wajib. Namun, satu hal yang kami yakini, keterampilan juga perlu terus diasah. Merangkai dan menyusul lembaran kesibukan adalah sebuah pergelutan. Pergelutan menghadapi waktu yang harus kami menangkan. Berbagai pintu perlahan kami buka. Berbagai jalan perlahan kami tapak. Satu demi satu, detik demi detik, hari demi hari. Bergulir dengan segala rintangannya. Meski terkadang rasanya dunia tidak berpihak, meski tak jarang jiwa ini perih menahan goresan, meski tak pelak air mata jatuh menahan pedih, tapi kami akan tetap tangguh, akan bangkit bila terjatuh. Jika kami pikir badai besar telah berlalu, maka kami salah besar. Ujian demi ujian datang silih berganti, bukan tanpa tujuan, namun untuk membentuk pribadi tangguh dan pantang menyerah. Pantang menyerah, meski tersandung batu rintangan sekalipun. Dengan segala bekal yang diperoleh, dengan segala ilmu yang digenggam, kini kami berada pada satu langkah menuju pintu gerbang mimpi. Detik-detik menebarkan perlahan mengampiri. Saat-saat penuh kecemasan dan kekhawatiran datang menyelingkup diri. Tibalah jantung ini berdegup seraya mengucap doa, berharap kebahagiaan singgah di kehidupan. Tawa dan haru merangkul kami. Perjalanan panjang dan sengit akhirnya menemukan titik terang. Sebuah penghargaan atas perjuangan tak kenal lelah. Sebuah pencapaian atas detik-detik penuh harapan. Sebuah hadiah atas hari-hari penuh air mata. Selamat datang, kawan baru, kawan lama. Selamat datang, para handai dan taulanku. Darussalam mempertemukan, Darussalam mempersatukan, Darussalam untuk semua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wahai teman, saya akan menjawab pertanyaan Anda.
Bagaimana pentingnya agama buat anak muda itu? Sangat penting. Karena kenapa? Seperti syairnya Imam Syafi'i atau seperti mahfudhat, hayatul fata wallahi bi'ilmi wa tuqa. Dan hidupnya seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan ketaatan. Tanpa ketaatan, seorang pemuda tidak akan bisa hidup. Tanpa dengan ilmu, seseorang pemuda pun tidak akan eksis. Dan apa kata hadis? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin awil mu'minin wa 'ammatihi. Apa katanya? Agama itu adalah sebuah nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, sampai diulang 3 kali. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa? Maka dari situ itulah nasihat itu yang kita butuhkan. Dari sini kita bisa hidup dengan agama. Jadi rasanya seperti kurang jika seorang anak pemuda hidup tanpa agama. Karena agama itu seperti lilin yang akan mengantarkan dia kepada jalan yang benar. Seperti itu. Baik. Berhubungan saat ini banyak anak muda yang lebih condong ke hal-hal duniawi seperti clubbing, free sex. Bagaimana pemahaman? Menurut saya dulu Rasulullah pernah menasihati sahabat yang muda. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Apa katanya? Hiduplah seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Itu pesan Rasulullah kepada anak muda. Maka kita pegang sunnah Rasulullah. Tapi bagaimana kita hidup dengan zaman seperti ini? Mau tidak mau kita harus menempatkan diri. Maka dari situlah kita harus memaknai arti hidup. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti permainan dan senda gurau semata. Sudah bermain-main penuh tipuan. Maka dari situ jangan sampai di usia muda kita tertipu, karena syarat mati tidak melihat usia muda. Maka hidupnya seorang pemuda itu baiknya dengan sebuah ketaatan dan keimanan yang dimana akan tumbuh generasi-generasi yang lebih baik. Apalagi apabila wanita itu sudah rusak, maka akan rusak generasinya. Al-mar'atu imadul bilad wa idza fasadat fasada bilad wa idza saluhat saluha bilad. Maka seorang wanita jika di suatu kaum atau suatu negara, suatu bangsa rusak, maka merusak semuanya. Karena wanita di sini berperan sebagai tiang agama. Jika wanita itu rusak, maka rusak pula agama dan dunianya. Jika wanita itu baik, maka baik pula suatu kaum, suatu generasi, suatu negara. Begitulah. Maka dari sekarang kita jaga generasi kita agar lebih baik. Karena pemuda sendiri adalah cerminan generasi, cerminan sebuah peradaban. Hal-hal apa saja yang harus disadari dilakukan oleh anak muda di zaman sekarang jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam? Maka tumbuhlah dengan nilai-nilai sunnah. Tumbuhlah dengan penuh kesadaran bahwasannya kita adalah pemuda masih semangat dalam mencari urusan dunia dan mencari urusan akhirat. Semuanya seimbang. Kenapa seperti itu? Seimbang dengan ilmu. Bukan saja ilmu harus dicari tanpa adanya pemahaman agama. Antara ilmu dan agama harus tetap disatukan. Apa katanya? Waman arada dunya alaihi bi'ilmi, waman arada akhirah fa alaihi bil ilmi, waman arada huma fa alaihi bil. Siapa yang mau dunia harus dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang mau kedua-duanya harus dengan ilmu pula. Maka yang disadarkan oleh pemuda itu apa sih? Ilmu. Ilmu yang benar itu seperti apa? Ilmu yang benar itu yang mendekatkan kita kepada khosyah, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepada rasa takut dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita kuliah, dengan kita belajar sampai lupa dengan agama? Oh, salah.
Semua ilmu itu mendekatkan, entah itu ilmu teknologi, ilmu saintis, semuanya mendekatkan. Seperti itulah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa Dengan adanya teknologi, seharusnya anak muda lebih mempelajari dan sharing konten Islam, bukan dengan memperhatikan gemerlap dunia seperti kekayaan, romantisme, pacarannya. Itulah lifestyle. Lifestyle kita itu siapa? Lifestyle kita itu ya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah lihat dunia ke atas. Jika engkau ingin melihat dunia, maka lihatlah ke bawah. Kalau kamu ingin melihat ayat, lihatlah ke atas. Ya itulah lifestyle. Pentingnya kita menjaga sebuah teman, karena teman itu akan membawa kita. Maka perspektiflah dalam memilih teman, karena teman adalah cerminan kita. Ketika kita berteman dengan orang baik, atau seperti yang disabdakan Rasul, ketika kita berteman dengan orang yang tukang minyak wangi, akan kecium juga wanginya, akan kerasa juga wanginya. Kalau berteman dengan padai besi atau orang yang fasik, akan terkena juga cipratan besinya. Seperti itulah. Maka pintar-pintar dalam memilih teman. Jangan mudah terbawa. Mungkin perlu dengan usaha. Dalam teknologi canggih banyak kajian, dari kajian pemuda hijrah sampai dakwah salaf, manhaj salaf, semua golongan ada. Maka dengan revolusi 4.0 ini harus berperan aktif dong. Untuk apa? Untuk masa depan kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Dan jadikanlah dunia sebagai ladang akhirat kita. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi ini malah membawa malapetaka. Ketika apa yang kita posting nih, itu akan membawa hisab kita. Maka postinglah posting yang baik. Tidak salah kita hidup dalam ranah teknologi, tapi kita harus mengambil feedbacknya, manfaatnya, yang dimana manfaat untuk kita, untuk umat, untuk semuanya. Maka dari situ, untuk masalah lifestyle, kita harus pintar-pintar cari teman, karena teman sendiri itu yang mengingatkan kita ketika kita salah. Karena teman itu sendiri akan membawa dampak baik buruknya. Seperti itulah, maka jagalah pertemanan. Berteman dengan siapa saja, tapi kita harus ingat, teman itu akan membawa pengaruh baik buruknya. Maka carilah teman yang membawa kita kepada ranah ketaatan. Sungguh indah orang yang berteman dengan orang yang taat, akan menjadi syafaat ketika di akhirat nanti. Seperti itulah. Berhubung saat ini sedang bulan Ramadan, hal-hal yang harus diutamakan sebagai kewajiban seorang muslim, terutama anak muda, apa sih? Kita planning ibadah kita. Kita minta sama Allah supaya kita malam dihidupkan dengan ketaatan. Kalau kita bisa berjam-jam dengan sosial media kita, malu dong sama Allah kita tidak bisa berjam-jam dengan Quran Mustafa. Sekarang adalah bulan Ramadan, Syahrul Qiyam, waktunya untuk bangun. Syahrul Siyam, waktunya berpuasa dari segala kemaksiatan, bukan hanya lapar dan haus. Syahrul Quran, waktunya kita menghidupkan hidup kita dengan Quran. Punya target, punya planning. Nah, kalau sudah punya target, punya planning, perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat, maka perbaiki niat. Nah, ketika sudah niatnya bagus, sudah punya planning, idza sadaqal azmu wa bahasabil. Kalau sudah jelas niatnya, jelas tekadnya, pasti ada jalannya. Pasti Allah akan permudahkan planning-planning ibadah kita. Dari mulai baca Quran, hafalan, murojaah, tadabbur. Oh, lalu bagaimana dengan planning yang lain? Tetap di planning, bukan berarti Ramadan itu waktunya bermalas-malasan, waktunya hanya ibadah terus di atas sejadah. Karena Islam tidak mengajarkan bahwasanya ibadah hanya di atas sejadah. Mungkin dengan kita bekerja sehari-hari, berkuliah, bekerja, rutinitas kita, lisan kita berzikir kepada Allah, mendekatkan. Apalagi di hari ini, di bulan Ramadan, banyak waktu-waktu mustajab, yaitu waktu apa saja?
Waktu ketika sahur diperbanyak untuk istighfar. Waktu ketika berbuka puasa. Waktu di sepertiga malam. Waktu ketika sahur, itu adalah waktu yang paling mustajab. Maka ketika bulan ini kita harus benar-benar all out, doa, yang dimana hasilnya akan kepada kita sendiri. Lalu gimana nih ketika bulan Ramadan ini? Iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang ketika kita semangat terus kita fight buat ibadah. Tapi ketika malas atau yang disebut futur ya, masa futur, kita bermalas ibadah. Nah, berdoa sama Allah, minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Minta sama Allah untuk dijauhkan dari segala kemalasan. Seperti itulah target Ramadan harus diplanning. Kalau kita mungkin belum terbiasa karena kita belum dibiasakan. Jadi untuk terbiasa perlu latihan. Mungkin seseorang jangan sampai hanya saum itu merasakan rasa lapar dan dahaga. Tidak. Ketika saum itu kita harus benar-benar menjadi orang yang beruntung. Beruntung dalam ibadah, beruntung dalam bekerja. Itulah. Dalam bulan mulia ini adalah benar-benar harus dihidupkan dengan keimanan, dihidupkan dengan ketakwaan, dihidupkan dengan kebaikan. Kalau misalkan kita dulu asal-asalan ibadah, mungkin di bulan Ramadan ini kita bisa semangat buat ibadah duhanya, ibadah tahajudnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, sedekah kita, berbaik dengan yang lainnya. Seperti itu. Saran bagi mahasiswa yang notabene tinggal di kota besar dan kuliahnya tidak tahu memperhatikan nilai-nilai agama, maka kita harus menjadi orang yang menebarkan energi positif kepada setiap yang kita temui. Jangan sampai malah kita yang terbawa arus, tetapi kita yang membawa arus. Kita selalu memberikan energi positif. Kita selalu mengecas kita dengan keilmuan, dengan kepemahaman agama. Maka dari situ kita harus punya basic, yang dimana basic kita ya mau memperdalam agama, mau menyebarkan, mau berdakwah. Dakwah itu tidak harus pakai dalil, tidak harus di atas mimbar, tapi dengan berpakaian syar'i, dengan hidup sesuai sunnah, dengan tebar senyuman, itu bisa menjadi dakwah. Maka jangan sepelekan bahwasanya dakwah itu hanya dalam ceramah saja, tapi dalam segala aktivitas kita bisa menjadi dakwah dan bisa membawa energi positif untuk sekeliling kita. Karena bahwasannya tidak semua anak pesantren itu seperti anak pesantren, dan tidak semua anak luar mahasiswa yang bukan notabene pesantren seperti orang luar tidak paham agama. Jangan salah. Maka dari situlah kita harus mempunyai semangat, karena ini agama tidak bisa dilihat dari notabene pesantren atau mahasiswa biasa. Tidak. Agama itu dilihat yang mau berusaha mendekati Rabbnya, yang mau berusaha untuk bertemu Rasulullah SAW nanti di Telaga Haus. Untuk nasihat semuanya, kita masa muda, waktunya kita berproduktif, aktif, jangan sampai pasif. Waktunya kita benar-benar menjadi orang bermanfaat untuk sekitar kita. Waktunya kita belajar. Belajar untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai belajar kita tujuannya dunia, hanya menjadi pegawai, digaji, punya jabatan. Tidak. Ini adalah ladang akhirat kita. Dengan kita belajar, ladang akhirat kita. Dengan kita bekerja, ladang akhirat kita. Mumpung masih muda, jadilah orang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Wahai Allah, Engkau ciptakan aku tidak sia-sia, maka jauhkanlah aku dari api neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma'aya Sarah Rasmawati. Jazakumullah khairan katsir. Syukran ala ihtimamikum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kawan baru, kawan lama. Selamat datang, para handai dan tawanku. Darussalam mempertemukan, Darussalam mempersatukan, Darussalam untuk semua golongan. Hilangkan gundah gulana selama di Darussalam. Kita akan selalu bersama dalam pondok hilangkan gundah gulana selama di Darussalam. Kita akan selalu bersama dalam pondok Darussalam. Selamat datang, kawan baru, kawan lama. Selamat datang, para handai. Namaku Sarah Rasmawati. Aku berasal dari Bandung. Di sini peranku sebagai mahasiswi guru. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan Gontor untuk menjadi mahasiswi Unida dan guru ditempatkan di Putri Kampus 1. Sedikit cerita, guru di Gontor mempunyai multi peran dan fungsi dan status sebagai pengasuh, pembina, pendidik, pembimbing, pengganti orang tua, atau ibu pengganti, guru mengajar, kakak pelajar senior, atau mahasiswi. Dan kalau disingkat, kita memiliki 3 fungsi. Fungsi sebagai pengasuh, guru, mahasiswi. 3 peran yang tadi saya sebutkan telah dipahami oleh guru Gontor bertahun-tahun secara harmonis dengan alam pendidikan Gontor dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian mental yang bersangkutan. Justru ketidakseimbangan yang mencolok antar 3 fungsi akan mengganggu jalannya pendidikan di Pondok Modern Gontor. Guru sendiri adalah sebagai sarana transfer nilai dan ide risalah Gontor dalam setiap kesempatan tatap muka dengan para santriwati untuk menjadi seorang teladan, pembimbing, pendidik, penghibur, penggerak, penyentuh jiwa, dan lain-lain. Dengan sarana milieu yang ada, kesemuanya bermuara pada cita-cita terbentuknya sosok wanita ideal, sholihah, untuk membangun peradaban umat dan bangsa. Maka peran kami di sini adalah menyiapkan
wanita-wanita yang akan menjadi peran figur, menjadi tokoh, pendamping tokoh, dan melahirkan tokoh. Di sini sendiri kami dididik dengan keikhlasan, dengan penuh ketulusan, sehingga tidak ada mindset di benak kami yang hanya memikirkan keuntungan duniawi. Karena orang yang memiliki pemikiran tentang keuntungan dapat berapa banyak, bagaimana mendapatkannya adalah sampah-sampah perjuangan. Di sini kami dilatih untuk mengajar. Karena dengan mengajar itu adalah dakwah kami. Di suatu masa, ketika remaja putri melampaui batas, maka mereka yang bermoral tinggilah yang akan menjadi kemajuan bangsa, menjadi penopang, dan begitu pula sebaliknya. Maka bukan hanya mencari ilmu, tetapi beradablah sebelum berilmu.